Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami pagi ini. Demo tolak penghapusan premium di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan melanggar protokol kesehatan. Pembobol indekos di Kota Makassar gasak 8 ponsel penghuni. Lewati masa libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Parepare mulai turun. Sejumlah kebutuhan pokok seperti rempah-rempah di Pasar Lakesi, Kota Parepare mulai turun atau mendekati harga normal. Diduga turunnya harga karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di malam pergantian tahun. Harga sejumlah kebutuhan pokok terutama rempah-rempah di Pasar Lakesi Kota Parepare mulai turun. Harga cabai kecil yang awalnya Rp85.000 kini turun menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai besar juga turun dari Rp65.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga bawang pun ikut turun. Untuk bawang putih dari Rp35.000 menjadi Rp25.000 per kilogram, lalu bawang merah dari Rp35.000 turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Penurunan yang sangat signifikan adalah harga tomat. Awalnya berada di Rp250.000 per peti, kini turun drastis menjadi Rp50.000 per peti. Para pedagang mengatakan penurunan harga rempah-rempah mulai terasa usai perayaan Natal. Agak turun sedikit. Agak turun. Iya. Sekarang dulu harganya berapa? Dulu 85 nah. Sekarang Sekarang mendingan ya 70 lah, 65. 65. Iya. Berarti agak turun semua ya? Ada. Kalau harga Lombok besar dulunya kan 60. Sekarang 35. turun. Iya. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah turun juga. Ini dulu kan 30, 25, sekarang 20. Bawang putih 25. Lombok geriting 35. Tomat 5.000, tomat yang paling parah. Berapa sekarang? Itu kan dulu 250 peti, satu peti diberikan tahu. Sekarang 50.000. Turun sekali ya? Iya. Sekarang harga lombok 60 per kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Kemarin 80. Oh, sudah turun ya? Ya, sudah turun. Sejak kapan turunnya, Bu? Sesudah Natal. Oh, sudah Natal. Ini kalau yang lain-lainnya bagaimana, Bu, harganya? Ya, sudah stabil. Stabil semua ya? Kalau lombok besar berapa, Bu? Lombok besar kemarin 50, sekarang 35. Sekarang 35. Kalau bawang merah, bawang putih, Bu? Bawang putih juga masih standar, harganya 25, 28. Oh, 28 masih standar. Cuman yang lebih turun lombok cabai ya? Ya, cabai yang kemarin tinggi harganya sekarang sudah turun. Diduga turunnya harga rempah-rempah karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat di malam pergantian tahun 2022. Sehingga tidak adanya warga yang berkerumun dan berkegiatan di luar rumah membuat daya beli bahan pokok menurun. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lain. Siapa sangka lukisan 3 dimensi ternyata bisa dijadikan sarana pembelajaran bagi siswa. Seperti yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 097 di Kabupaten Luwu Utara. Memanfaatkan media lukis sebagai sarana pembelajaran bagi siswa dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 97 Katokoan, Kelurahan Kapuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pihak sekolah pun memanfaatkan lantai di depan pintu gerbang sekolah sebagai media lukis 3 dimensi berupa gambar jembatan yang syarat makna. Lukisan 3 dimensi ini diberi nama Tangga Tolangit, mengandung makna bahwa setiap upaya untuk mendapatkan hasil yang baik harus melewati rintangan maupun perjuangan. Ide ini muncul dari perbincangan kepala sekolah dan sahabatnya yang juga orang tua siswa mengenai bagaimana memberikan pendidikan membentuk karakter para siswa. Akhirnya, lukisan 3 dimensi inilah yang menjadi pilihan. Setelah kita diskusi, kita melihat kondisi hari ini bahwa memang dalam menuntut ilmu akan banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Makanya lahirlah ini. Jadi maknanya sebenarnya tangga-tangga atau langit itu bahwa ketika memasuki gerbang sekolah itu akan ada tantangan.
tetapi yang pasti bahwa di ujungnya itu akan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, itu sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya ide 3 dimensi ini. Waktu pembuatan lukisan hanya butuh 2 hari dengan memanfaatkan dana operasional sekolah untuk membeli bahan berupa cat dan kuas. Kini lukisan ini menjadi salah satu objek bermain siswa dan menjadi daya tarik mereka untuk rajin ke sekolah. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Seorang mahasiswi asal Kabupaten Pinrang viral setelah tertangkap memanggul sak semen untuk membantu ekonomi orang tuanya. Dalam sehari ia harus memanggul puluhan sak semen yang memiliki berat hingga 50 kg. Meski demikian, di balik paras cantiknya, Nuriani juga memendam bakat sebagai atlet. Pemandangan tak biasa terlihat di Desa Matiro Ade, Kecamatan Patampanwai, Kabupaten Pinrang. Pekerjaan memangkul sak semen dikerjakan oleh para remaja perempuan. Mereka memanggul satu persatu sak semen dari truk pengangkut ke gudang penyimpanan. Salah satunya adalah Nuriani, putri pertama dari pasangan Masdar dan Norma. Tanpa ragu, ia memanggul sak semen seberat 50 kg untuk bisa menghasilkan uang dan membantu orang tuanya. Apalagi ibunya mulai sakit. Motivasi saya untuk kerja seperti ini tuh untuk orang tua saya. Saya kerja begini untuk orang tua saya dan adik-adik saya juga, dan bantu orang tua saya karena orang tua saya kan sakit juga. Terus untuk kuliah saya juga. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar. Iya, karena sekarang libur semester, jadi saya bantu orang tua saya kerja. Informasinya kita juga aktif di salah satu bidang olahraga ya? Iya. Olahraga apa itu? Saya aktif di olahraga pencak silat. Ternyata sejak kelas 3 SMP, Nuriani membantu kedua orang tuanya sebagai buruh panggul semen. Ia pun tak merasa malu untuk mengerjakan pekerjaan berat dan cenderung kotor. Baginya tak perlu malu jika apa yang dikerjakan bertujuan baik. Tidak ada, buat apa malu? Apalagi kan pekerja orang tua saya. Jangan pernah malu. Didikan orang tualah yang menjadi pendorong kuat Nuraini tak segan menjadi seorang buruh panggul semen. Sebagai ayah 5 anak, ia tak pernah memaksa putra-putrinya untuk membantu dirinya mencari nafkah. Ia pun telah memberitahu resiko dalam pekerjaan kasarnya. Namun anak-anaknya tak ragu mengerahkan tenaga mereka. Semua membantu angkat semen kalau ya, ikut semua membantu. Kalau ada waktunya pulang sekolah, dia bantu lagi saya. Kalau tidak ada, biasa juga. Oh, dia sekolah semua, Pak? Sekolah semua. Sampai dia besar begini, besar-besar sedikit, mau ikut sama saya belajar saya bilang silakan, coba-coba. Ya, saya kasih tahu kan susah, tapi dia bilang tidak apa Pak, saya mau coba-coba, saya mau tolong bapak saya. Keluarga ini harus memindahkan 850 sak semen yang dimuat dalam truk. Upah yang mereka dapatkan pun tak besar sebagai pemanggul sak semen. Jeripayah mereka dibayar Rp600 per sak semen yang dipanggul. Uangnya dari penghasilan ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga sekolah. Meski sebagai buruh sejak 20 tahun lalu, ayah Nuriani tetap mengutamakan pendidikan untuk anak-anaknya. Karena itu saya kasih tahu kan dia, jangan putus sekolah. Ya biarpun bagaimana kesusahannya orang tua harus ke sekolah. Pendidikan terutama. Itu saya sarankan anak-anak saya semua, pendidikan terutama. Jangan ikuti seperti bapak. Namun tahukah Anda, ternyata mahasiswi Universitas Negeri Makassar ini memiliki bakat lain. Ia adalah atlet pencak silat. Mahasiswi tingkat 2 ini tercatat sebagai pesilat dari Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang dan sudah mengikuti sejumlah kejuaraan. Kini Nuriani bersama 4 saudara perempuannya dan seorang adik laki-laki terus berjuang untuk bisa mengubah nasib. Mereka bekerja keras agar bisa meraih mimpi. Salah satunya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat hingga polisi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.